فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari, halaman 146. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ar-rihlati fil mas'alatin nazilati wa ta'limi ahli. Bab penyebutan dalil tentang disyariatkannya rihlah dalam permasalahan yang sedang terjadi dan anjuran untuk mengajari keluarganya. Maksudnya al-masalah nazilah itu adalah permasalahan yang kontemporer, permasalahan yang baru, permasalahan yang sedang terjadi. Kadang-kadang kan perlu solusi, perlu jawaban. Nah, diperbolehkan bahkan disyariatkan untuk rihlah, pergi menuju kepada ahlul ilm untuk bertanya tentang perkara yang sedang terjadi tersebut. Apa solusinya, bagaimana keadaannya. Faham ya? Mencari jalan keluarnya. Karena ini nanti kisahnya adalah orang yang menikah dengan seorang wanita, ternyata datang seorang perempuan mengaku pernah menyusui mereka berdua. Sehingga bagaimanapun keadaannya harus cerai, harus pisah. Kenapa? Karena saudara sepersusuan. Sudah pahami? Jadi bagaimanapun keadaannya harus pisah walaupun sudah menikah. Sudah pahami ya? Kita lihat di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Digelari dengan apa gelarnya? Gelarnya apa gelarnya? Jabalul Hifdz, naam, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Disebutkan dalam biografinya berapa ratus hadis yang dihafal? 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih. Dinukilkan beliau pernah mengatakan ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Berasal dari Bukhara, bukan dari negara Islam, bukan dari Arab juga bahkan. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi beliau seorang imam. Haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi Al-Kisai. Thiqah. Al-Marwazi Al-Kisai. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Beliau digelari dengan Al-Kisai. Thiqah. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak, ma'ruf, Syekhul Islam Abu Abdurrahman, thiqatun sabtun. Abdullah ibn Mubarak, Syekhul Islam Abu Abdurrahman, thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. Termasuk kalam yang bagus yang diucapkan oleh Imam, dinukilkan penisbahannya kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengenai asar pengaruh daripada perbuatan dosa. Jadi dosa itu bisa berpengaruh dengan kehidupan manusia. Dalam artian orang kalau sering berbuat dosa, itu hatinya bisa padam dan mati. Paham ya? Sehingga tidak mengenal lagi mana yang ma'ruf,
tidak lagi mengingkari kemungkaran. Paham ya? Nah, itu efek daripada adz-dzunub. Siapa yang hafal pantunnya itu? Antum masih hafal pantunnya antum? Yang keras, agak keras. Ayo, tambahnya apa tambahnya? Ayo. Ahbaru. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhilla itmanuha wa tarku adz-dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Itu bagus sekali pantunnya itu ya. Motivasi buat kita semuanya agar waspada, berhati-hati dari perbuatan dosa. Ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa memadamkan, mematikan hati. Kemudian apa lanjutannya itu? Wa qad yurithu dhilla itmanuha. Dan sungguh orang yang kecanduan terus-menerus di atas dosa mewariskan apa? Kerendahan, kehinaan. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan perbuatan dosa adalah sumber kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah apa? Menjauhi, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Paham ya? Menjauhi, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Mafhum? Ini kalam seorang imam. Lanjutannya, wa hal afsadad dina illal muluk. Tidaklah agama itu rusak kecuali para raja yang merusaknya. Di antaranya juga ahbaru su'in wa ruhbanuha, yaitu ahli ilmnya orang-orang yang jahat dan juga ahli ibadahnya orang-orang Nasara. Faham maksudnya? Itu sekedar selingan mengenai ucapan yang dinisbahkan kepada al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Qala akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain An-Nawfali Al-Qurashi thiqah. An-Nawfali Al-Qurashi thiqah. Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Nawfali Al-Qurashi thiqah. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Mulaikah, imamun hujjatun hafidh, Al-Qurashi At-Taimi. Al-Qurashi At-Taimi, imamun hujjatun hafidh, Abdullah bin Abi Mulaikah. An Uqbah ibn Harith, sahabat yang mulia ya. Nah, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab Ibn Aziz fa'atathu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja. Faqala laha Uqbah ma'alam annaki arda'tini wala akhbartini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alahu faqala Rasulullah kaifa waqad qil fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairah. Lihat, luar biasa nih ya kisahnya ya. Jadi bagaimanapun seberat apapun sudah suami istri padahal, tapi karena salah dan keliru, bagaimanapun harus pisah gitu loh. Karena nggak boleh kan saudara sepersusuan menikahi saudari sepersusuannya, nggak boleh kan. Sedangkan ini perempuan ini yang menyusui ini ngaku gitu loh. Kemudian kalaupun Uqbah mengatakan aku nggak pernah melihat kamu menyusui aku, paham ya? Mungkin ketika masih kecil nggak terasa, iya kan? Dan tentunya di sini barakallahu fiik yang lebih kuat yang menyusui karena dia yang syahid langsung, dia yang menyaksikan dan yang menyusui. Paham ya? Perkara Uqbah tidak melihat waktu itu karena mungkin masih kecil. Sudah paham ya? Nah, kita lihat terjemahannya dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu bahwasanya beliau waktu itu menikah dengan putrinya Abu Ihab Ibn Aziz. Tiba-tiba datanglah seorang wanita seraya berkata, sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan perempuan yang dia nikahi. Terang-terangan nih, perempuan datang memberikan apa? Penjelasan bahwasanya dia menyusui Uqbah dan perempuan yang dia nikahi. Berarti otomatis kan antara Uqbah dan perempuan apa? Saudara-saudari sepersusuan. Enggak boleh kan? Enggak boleh dinikahi kanan. Nah, kita lihat sini. Faqala laha Uqbah, kemudian Uqbah berkata pada perempuan tadi, "Ma a'lam annaki arda'tini wa la akhbartini." Aku tidak tahu bahwasanya kamu itu telah menyusui aku dan juga engkau juga tidak mengabarkan kepadaku. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lihat, sengaja Uqbah bin Haris pergi ke Madinah, bayangkan. Dalam rangka apa?
untuk mendapatkan permasalahan yang datang tiba-tiba. Permasalahan yang terjadi, yang kontemporer yang sedang terjadi. Bisa dipahami ya? Pergi ke Madinah. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, akhirnya Uqbah bin Harits pergi mengendarai kendaraannya ke Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya memberikan jawaban, kaifa waqad qil, bagaimana engkau masih menikahi wanita tersebut padahal sudah dikatakan bahwasanya engkau telah disusui oleh wanita tadi. Maksudnya kaifa takunu zaujatan lak wa qad qila bi annaha arda'atka, bagaimana perempuan tadi masih menjadi istrimu padahal seorang wanita yang tadi itu mengatakan bahwasanya telah menyusui dirimu. Berarti saudari sepersusuan kan? Kemudian fafaraqaha, akhirnya Uqbah pun menceraikannya, wa nakahat zaujan ghairah, dan akhirnya perempuan ini menikahi suami yang lainnya, atau Uqbah menikahi dengan istri yang lain. Paham ya? Maksudnya menikahi seorang wanita yang lain, bukan istri yang tadi itu. Bisa dipahami ya? Syahidnya mana syahidnya? Uqbah bin Harits pergi ke Madinah untuk bertanya permasalahan yang sedang terjadi, permasalahan yang nazilah, permasalahan yang kontemporer terbaru. Paham ya? Yang perlu penjelasan. Rihlah, pergi. Ini penting sekali ya. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau tidak tahu permasalahannya dan ada solusinya, kalau zaman sekarang dipermudah, ada alat komunikasi kan, bisa teleponan, SMS, ya kan? Kalau zaman waktu itu kan jauh jaraknya. Paham ya? Orang-orang yang imma harus datang langsung atau surat menyurat. Mafhum? Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Na'am, iya. Al-haditsu fihi wujubur rihlah fil mas'alah an-nazilah allati ashkalat 'ala sahibiha fima yata'allaq bil hil wal hurmah aw as-shawab wal khata' aw as-sunnah wal bid'ah. Sahih, masyaallah. Kata beliau, iya. Hadis ini menunjukkan wajibnya rihlah, wajibnya pergi, rihlah, menempuh perjalanan untuk untuk suatu permasalahan yang sedang terjadi apabila ada iskal di situ terhadap pemiliknya. Maksudnya dia ada iskal, ada permasalahan pada perkara yang ada kaitannya dengan perginya itu hil, masalah penghalalan, wal hurmah, masalah pengharaman, awis shawab wal khata', masalah benar dan keliru, awis sunnah wal bid'ah, atau permasalahan seputar sunnah dan bid'ah. Jangan sampai salah gitu ya istilahnya, mencari solusi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Ini bagus sekali. Al-mas'alah an-nazilah al-muta'alliqah bil halal wal haram tajibur rihlah fi talabi hilliha. Sahih. Lihat ini. Permasalahan yang sedang terjadi yang berkaitan masalah halal dan haram, maka wajib orang itu rihlah untuk mencari solusinya. Halliha, mencari solusinya, bukan hilliha ya. Halliha, mencari solusinya dan jalan keluarnya. Paham ya? Jalan keluarnya apa? Bagaimana ini? Ternyata ada seorang perempuan datang mengaku pernah menyusui Uqbah bin Harits dan juga istrinya. Bagaimana ini? Ternyata disarankan, dianjurkan, dinasihatkan agar pisah. Karena apa? Karena sudah dikatakan sama perempuan tadi, dan perempuan itulah yang menyusui itu termasuk kuat. Bukti yang paling kuat karena yang datang, yang menyusui sendiri yang ngomong gitu loh. Jadi pahami ya? Bukan orang lain. Kita lihat kahadil mas'alah wa nadha'iriha, seperti permasalahan ini dan yang semisalnya. Al-masail allati tata'allaq bil ankihah wa bit talaq wa bis sya'air at-ta'abudiyyah wal hudud wal kafarat. Yutlab yatlubul ijabah 'alaiha min ahli al-'ilm al-ma'rufin bil 'ilm syar'i. Masyaallah, lihat ini. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan masalah pernikahan, bagaimana jangan sampai salah atau keliru, ternyata menikahi saudari sepersusuannya, ternyata menikahi keponakan sendiri karena tidak paham asal usulnya misalkan, kan bahaya. Wabit talak, dan juga berkaitan masalah perceraian, ini talak bain atau masih talak raj'i, talak awal atau talak tsani, paham ya, atau talak tsalis, ya kan? Kemudian bagaimana keadaannya? Wabsya'ir at-ta'abudiyah, dan juga berkaitan masalah syiar-syiar ibadah, wal hudud, seputar hukum-hukum penegakan hak, hukum-hukum seperti misalkan kriminal perzinaan atau hukum seputar pencurian, wa kafarat, dan bagaimana
cara penunaian kafarah, kafaratul yamin atau kafaratul bihar atau kafarah al-mujami' fi nahar Ramadan. Yang mana ia turul ijabah, dia mencari jawabannya atas permasalahan tadi. Dari siapa? Min ahlil ilm, dari ahlul ilm al-ma'rufin yang sudah dikenal bil ilm syar'i. Ahlul ilm yang dikenal dengan ilmu syar'i, bukan sembarang ahlul ilm. Karena ahlul ilm itu ada ahlul ilm yang ada ahlul ilm yang khair. Yang ya ilmu-ilmu yang tidak baik, ilmu-ilmu yang ilmu kebid'ahan, ilmu kesesatan, atau ilmu-ilmu kesyirikan wal iyad billah. Mereka punya ilmunya juga. Tapi ilmu yang syar'i. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini pentingnya apa, barakallahu fiik? Bertanya langsung. Jangan mengandalkan media sosial yang dikenal dengan internet atau Google. Paham ya? Kalau permasalahan yang seperti ini yang harus kita mengetahui dan berhati-hati, tanyakan langsung pada ahlul ilm. Adapun aplikasi internet yang ada zaman sekarang, media sosial itu hanya membantu, bukan target utama. Karena bisa keliru juga kadang. Paham ya? Nah, tapi kalau rujukan langsung pada ahlul ilm, teleponan, SMS, settingan, itu insyaallah lebih akurat. Mafhum? Naam. Adapun kalau hanya mengandalkan aplikasi yang ada, mencukupkan aplikasi yang ada, kadang banyak kekurangan dan bahkan mungkin kekeliruan terjadi, kita nggak tahu. Paham ya? Karena mungkin saking hebatnya aplikasi tadi dan kurangnya ilmu kita. Bisa dipahami ya? Naam. Perlunya bertanya langsung kepada ahli ilm, imma secara langsung atau lewat perantara. Wa fil hadithi wujubul iqtina bima afta bihi al-muallim wal qadi aw afta bihi al-mudarris fi madrasatihi awil mufti wala yus'al illa awsaqun nas wa a'lamuhum. Lihat ini, wala yus'al illa awsaqun nas wa a'lamuhum. Di dalam hadis ini ada pendalilan wajibnya iktina, terima tenang dengan apa yang difatwakan oleh gurunya, selama fatwanya tidak berseberangan dengan dalil. Jangan sembarang fatwa juga. Kalau selama fatwanya tidak berseberangan dengan dalil, kita harus terima dan tunduk dan terima. Tidak boleh kita istilahnya menolak selama fatwanya didasarkan dengan dalil. Karena al-hujjah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama, pendapat para ulama itu masih diperlukan dalilnya lagi. Kalau cocok dengan dalil kita ambil. Kalau tidak cocok dengan dalil kita tinggalkan. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis-sunnah. Kita membela seorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dengan as-sunnah. Jadi fatwa ulama atau pendapat para ulama tidak selamanya secara mutlak adalah adalah pedoman. Dilihat dulu. Kalau berseberangan dengan dalil, tinggalkan. Bertepatan sesuai dengan dalil kita ambil. Ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib fanduru fi ra'yi. Fakullama wafaqal kitab as-sunnah fakhudhuh wa kullama lam yuwafiq kitab as-sunnah fatrukuh. Itu kalam bagus sekali itu. Kalam siapa tadi? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Aku manusia biasa, kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Maka perhatikan pada fatwaku, pendapatku. Jika mencocoki Al-Qur'an Sunnah fakhudhuh, ambillah. Namun jika berseberangan tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah fatrukuh, tinggalkanlah. Lihat. Tidak mengajak untuk taklid. Tidak mengajak atau mengekor pada dirinya, ikutilah ana, ikutilah aku, ikuti kami. Kalau mengajak atau mengikuti, ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu yang terbaik. Ngikutin kita manusia yang masih ada kemungkinan selama kita masih hidup ini ada fitnah, ya kan, ketergelinciran wal iyad billah, ya kan, kekeliruan. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah jelas dua-duanya maksum. Mafhum insyaallah? Al-Qur'an Sunnah dua-duanya maksum. Mafhum? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Baik itu al-muallim yang berfatwa atau al-qadhi, atau afta bihil mudarris fi madrasatihi, atau yang berfatwa itu gurunya di sekolahannya. Ya di ma'had, di markis misalkan, ada fatwa dari gurunya, awil mufti atau orang dengan fatwa, selama fatwanya tidak berseberangan dengan dalil, maka kita ambil fatwanya, bukan semata-mata fatwanya, tapi karena mencocoki dalil. Mafhum? Jadi dalil itu pedoman. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Kata Imam siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, kita lihat di sini.
Wala yus'al illa awsaqun nas wa alamuhum, lihat, dan tidak ditanyakan permasalahan tadi kecuali kepada orang yang paling terpercaya dan yang paling berilmu di antara mereka, ahlul ilm, ya kan? Fas'alu ahlul dzikri ahlul ilm in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya enggak sembarang orang kita tanya. Nah, tapi kepada ahlul ilm yang benar-benar mereka faham tentang ilmunya dan ahlul amal dan orang-orang yang beramal. Wa fil hadithi bayanun anna ar-radha' muharrim. Artinya apa? Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya sepersusuan itu bisa menjadikan haram. Haram untuk dinikahi. Paham ya? Bisa menjadikan orang itu mahramnya. Paham ya? Nah, karena posisinya kalau semula dia orang luar, itu kan bukan mahramnya. Dinikahi boleh. Paham ya? Tapi begitu dia menjadi sepersusuan, maka dia jadi mahram untuk dirinya dan dijadikan apa? Dan haram untuk dinikahi. Paham? Nah, karena ibaratnya sepersusuan ini, saudara sepersusuan atau anak sepersusuan itu seperti anak kandung sendiri, seperti saudara kandung sendiri. Hanya saja bedanya tidak dapat hukum warisan, itu bedanya. Jadi jangan sampai dikasih hukum warisan loh ya. Jadi kalau ada pembagian warisan yang dapat ya anak kandungnya, anak sepersusuan nggak dapat. Tapi hukum seputar mahramiyah itu seperti anak kandung. Jadi pahami? Nah, kita lihat. Wa dzalika idza kana khamsa rada'at fil haulaini fa aktsar. Nah, ini alal qaul. Fa aktsarnya alal qaul ya, karena ada pendapat 2 tahun lebih pun boleh menyusu gitu loh. Paham ya? Selama dia 5 kali nyusu sampai kenyang. Karena kaitannya 5 kali nyusu sampai kenyang ini ada yang nyusu langsung dari sumbernya, apaan? Atau mungkin air susunya dikeluarkan di botol, kemudian dia minum 5 kali, minum sampai kenyang, itu juga bisa. Paham ya? Nah, adapun seperti Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri asbahullah, beliau berpendapat 2 tahun. Berdalilkan dengan apa? Dengan dhahir ayat yang semuanya antum pernah mendengarnya itu, haulaini kamilain itu. Paham ya? 2 tahun sempurna. Itu penyempurnaan radha'ah. Penyempurnaan menyusui. Nah, sebagian mereka berpendapat fa aksar. Nah, pendapat ini diambil ahlu bidah wad dhalal sebagiannya. Seperti fatwa dari kalangan orang Mesir waktu itu, ada berfatwa sampai seorang bos boleh nyusul sekretarisnya biar jadi biar jadi mahramnya. Ini bosnya laki-laki, sekretarisnya perempuan kan, bukan mahramnya di kantor itu. Biar bisa jadi mahramnya, nah barakallahu fiik harus menyusul 5 kali nyusul tadi itu. Mungkin dengan di botol misalnya, yang jelas wallah alam pendapatnya kuat Syekhnya itu juga kuat sekali. Iman arada ayyutimar, apa ayatnya itu? Ayatimar radha'ah itu yang 2 kali, yang 2 tahun sempurna itu, ya kan, haulaini kamilain. Nah, 2 tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan sepersusuannya. Paham ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Kita lihat 5 kali nyusul ya. Dulu sebelum dihapus berapa kali nyusul dulu? 10 kali nyusul. Termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an sebelum dimansukh. Dulu berapa kali? 10 kali nyusul baru dikatakan sepersusuan. Tapi sudah dihapus ayatnya, dihapus hukumnya, ditetapkan dalam as-sunnah, yaitu cukup 5 kali nyusu sampai kenyang. Bisa dipahami? Menyusu kenyang, lepas nyusu lagi sampai kenyang, atau ditaruh dalam botol, dia minum sampai kenyang sampai 5 kali, nah itu masuk. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. 5 sabata 'anin nabi, dikarenakan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Paham ya? Nah, maka mengharamkan disebabkan karena sepersusuan tadi itu, sebagaimana mengharamkan sebabnya karena garis keturunan. Bisa dipahami? Jadi mahramnya gitu, enggak boleh dinikahkan, enggak boleh barakallahu fiik dinikahi, tapi mahram safar bisa. Jadi maknanya haram itu haram dinikahi maksudnya. Kalau maknanya mahram bisa mahram safar bisa. Mahram seperti saudara kandung. Paham ya? Nama atau saudari kandung. Hanya saja terbatas dia. Di dalam kekeluargaan, misalkan ada si fulanah ini atau si fulan menyusu dengan seorang ibu, yang jadi mahram untuk keluarga ibu itu hanya yang menyusu saja. Adapun saudara-saudara yang menyusu ini kalau enggak pernah menyusu, bukan mahramnya. Bisa dipahami? Nah, tapi orang yang menyusu ini dengan ibu dan bapak tadi dan keluarganya dia mahram. Paham insyaallah ya? Ayo, jangan sampai keliru. Faqad ja'atil mar'atu wa akhbaratir rajula
Wa man tazawwajaha, dan sungguh waktu itu datang seorang wanita dan mengkabarkan kepada laki-laki tadi dan orang yang dia nikahi bi annahuma akhwan, bahwasanya kedua-duanya saudara, minar radha'ah, saudara sepersusuan. Fa huwa min maharimiha, maka dia termasuk mahram-mahramnya, lahu safar biha wa lahul khulwah, boleh safar dengannya dan boleh berduaan, wa laysa lahu zawat minha, dan tidak diperbolehkan menikah dengannya, wala tamattu' bisyai' mimma yatamatta' bihi ar-rajul min zaujati al-halal, dan tidak boleh bersenang-senang dengannya dengan sesuatu apapun yang dinilai bersenang-senang seorang laki-laki dengan istrinya yang halal, tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan untuk menikahi saudara atau saudari sepersusuan. Bisa dipahami soalnya ya? Nah. Wa fil hadits wujubu badl nasiha. Di dalam hadis ini ada pendalilan wajibnya menyampaikan nasihat. Wajibnya menyampaikan nasihat. Buktinya mana buktinya? Rasulullah menyampaikan nasihat kepada siapa? Uqbah ibn Haris. Paham ya? Karena apa? Karena ternyata menikah dengan saudari sepersusuannya, dikasih nasihat. Faqad ja'atil mar'ah wa badat nasihah. Ini yang pertama. Dan sungguh waktu datang seorang wanita, kemudian menyampaikan nasihat. Seorang wanita tersebut, sebutkan siapa namanya, Allah alam. Menyampaikan nasihat bara'atan dhimmah, dalam rangka apa? Berlepas diri dari tanggung jawab. Wa rahmatan bil mansuhlah, dan karena kasih sayang terhadap orang yang dinasihati. Ini penting ini. Jadi kalau antum dan kita dapat nasihat, itu jangan benci dan menasihati. Orang yang menasihati antum dan kita itu menunjukkan dia itu senang, cinta dengan orang yang sedang dinasihati. Jangan merasa responnya negatif. Wah, ana dinasihati terus nih. Justru kalau dia itu paham syariat, senang dinasihati. Selama nasihat itu baik, nasihatnya membangun. Nah, jangan membenci orang yang memberikan nasihat. Lihat ini. Namanya rahmatan lil mansuhlah, sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang yang dinasihati. Paham ya? Lirrajul walil mar'ah, untuk dua-duanya, lelakinya dan wanitanya, allati tazawwajaha, yang perempuan dinikahi laki-laki tadi. Wa huma fil haqiqah akhwan minar radha'ah, yang mana kedua-duanya pada hakikatnya adalah apa? Saudara, dua saudara sepersusuan. Wa fil hadits bayanun anna man tabayyana lahu mithla dzalik ba'da zamanin qarib aw zamanin ba'id fa innahu yajibu alaihi an yufaraq atau an yufariqal mar'ah fawran. Artinya apa, barakallahu fiik? Di dalam hadis ini pendalilan, penjelasan bahwasannya barang siapa yang nampak jelas pada dirinya yang seperti itu keadaannya, perhatikan ya, keadaan seperti itu setelah waktu yang dekat atau waktu yang panjang yang jauh, paham ternyata itu saudari sepersusuan, maka wajib bagi dia memisahkan, menceraikan istrinya ini fauran. Apa fauran? Secara langsung, enggak tunda-tunda lagi. Karena enggak boleh, ya kan? Secara langsung cerai langsung, enggak boleh. Enggak boleh dilanjutkan. Walau ba'da 50 sanah, walaupun sampai 50 tahun. Enggak sadar apa-apa, enggak tahu ternyata setelah 50 tahun datang orang ngaku gitu loh. Paham ya? Nah, setelah 50 tahun loh padahal. Ini menunjukkan jangkanya lama. Setelah lama 50 tahun ada pernikahan, ternyata baru tahu saudari sepersusuan, sudah punya anak, punya ini. Bagaimanapun harus cerai. Ya namanya syariat. Paham ya? Nah, memang hukumnya berantakan memang, tapi posisinya harus cerai. Paham ya? Nah, bagaimanapun keadaannya harus cerai. Wala yajuzu lahul istimrar ba'da ma tabayyana lahu, dan enggak boleh dilanjutkan, enggak boleh terus-menerus setelah nampak pada dirinya annahu qaribun laha minar radha'ah, bahwasanya itu kerabat sepersusuan. Sawa'un ikhwah, baik itu saudara-saudara, atau dzalik atau selain itu, min jihatil usul awil furu', dari apa? Dari sisi, dari arah usul. Usul itu berarti dari bapak ibu atau yang semisalnya. Paham ya? Furu' mungkin dari anak-anaknya atau dari cucu-cucunya. Intinya, nah barakallahu fi, kalau nampak itu saudara sepersusuan, pisah. Walaupun menikah berapa tahun tadi? 50 tahun, bayangkan itu. Syariat. Ini syariat itu enggak ada kata-kata kecuali sami'na wa ta'na. Paham ya? Sami'na wa ta'na. Wa fil haditsil irsyad ila saddid dara'il haram. Wa fil haditsi al-irsyad ila saddid dara'il haram. Di dalam hadis ini ada bimbingan atau arahan untuk menutup celah-celah yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Namanya apa? Saddud dari'ah. Namanya apa? Saddud dari'ah. Perkara saddud dari'ah ini jangan dipahami hanya perkara yang haram saja, perkara yang mubah pun terkadang dilarang. Karena apa? Karena menghantarkan pada perkara yang haram. Bisa dipahami? Jadi perkara yang mubah kalau bisa menghantarkan kepada perkara yang haram, dilarang juga. Namanya saddud dari'ah namanya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Contohnya,
Orang memelihara merpati haram nggak? Memelihara burung merpati? Nggak haram. Tapi dia sengaja memelihara burung merpati yang akhirnya nanti diternak dijadikan apa? Berpasang-pasangan. Namanya doro tempel. Burung merpati tempel. Dijadikan ladang judi gitu loh. Semula mubah, kita katakan jangan, haram. Kalau seperti ini haram. Untuk apa? Menutup celah biar nanti nggak difungsikan sebagai bahan judi gitu loh. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Namanya saddud dzari'ah. Burung merpati bisa tuh ladang judi itu. Yang paham loh ya. Nah, namanya merpati tempel. Jadi tangannya gini-gini itu, enggak tahu mana. Namanya kemudian nanti siapa yang duluan itu nanti yang menang, taruhan gitu. Judi. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Atau memelihara ayam jantan. Hukum asalnya apa hukum asalnya? Boleh, enggak ada larangan, tapi ternyata kalau menghantarkan perjudiannya itu adu apa? Adu ayam itu, sabung ayam, ya kan, yang untuk judi misalnya, haram. Haramnya karena apa? Saddud dzari'ah tadi. Diharamkan karena khawatir nanti mengarah pada perkara yang diharamkan. Nah, kita lihat sini. Tapi kalau tujuan secara global ya enggak ada larangan, hukum asalnya mubah. Jadi saddud dzari'ah itu tidak selamanya sesuatu yang haram, ya. Nah, tapi sesuatu yang mubah pun kadang ditutup celahnya biar tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan. Mafhum? Chattingan, SMS, teleponan, hukum asalnya apa? Mubah. Tapi kalau udah lawan jenis yang bukan mahramnya, itu semua ditutup serapat mungkin saddud dzari'ah biar tidak terjadi perkara yang haramkan, yaitu perzinahan. Nah, chattingan, SMS, ketemuan, janjinya di mana? Alun-alun. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Dikit lagi kata beliau, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Israil, dikarenakan Nabi SAW berkata kepada seorang penanya tadi, kaifa wa qad qil, bagaimana kamu tetap menjadi suaminya dan dia menjadi istrimu padahal sudah dikatakan bahwasanya kamu dan dia disusui, itu maknanya ya. Yakni madama wa qad qila annaka akhuha min ar-radha'ah. Selama sudah dikatakan bahwasanya kamu itu adalah saudaranya sepersusuan, fa kaifa yatimul lakal baqa' ala hadzal hal? Maka bagaimana sempurna untukmu tetap tinggal bersama perempuan tadi dalam keadaan seperti ini? Allati la yutiqu muslim an yabqa 'alaiha, yang mana seorang muslim tidak apa? Tidak diberi apa? Tidak diberi kemampuan untuk tetap tinggal bersamanya karena syariat. La siyama wa annal mar'ah al-murdi'ah al-mukhbirah laisa laha gharadun wala min qaribin wala min ba'id. Iya enggak? Perempuan datang enggak ada, intinya enggak ada apa istilahnya? Ya, tidak ada tujuan yang lain loh, hanya mengkabarkan. Terlebih-lebih lagi perempuan yang menyusui itu yang mengkabarkan, ya kan? Tidak ada pada dia tujuan yang lain, tidak dekat, tidak jauh juga, hanya mengkabarkan. Dan sahih gitu loh. Rasulullah benarkan. Kaifa waqad qil? Bagaimana? Tetap lanjut padahal sudah jelas dikatakan seperti itu. Wa hadhil umur tu'rab bil mulabasat. Paham ya? Dan perkara-perkara ini diketahui dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin di awal permulaan adanya kesamaran-kesamaran di situ. Paham ya? Akhirnya setelah itu dengan adanya qara'in, paham ya? Qarina-qarina tanda-tanda diketahui. Dia benar-benar mengatakan seperti itu. Paham ya? Nah, karena kalau seandainya posisinya hanya tujuannya dunia, dia enggak akan berani karena syariat ini. Dia benar-benar datang untuk berlepas diri bahwasanya jangan sampai suami istri ini lanjut karena sepersusuan tadi. Nah, wa qad tuf'al 'ala sabil idrar, dan kadang bisa dilakukan 'ala sabil idrar dalam bentuk apa? Idrar, bisa memberikan bahaya. Fa yudakkik al-hakim asy-syar'i fil qadiyah, maka seorang hakim syar'i yudakkik apa? Yudakkik itu memberikan pertanyaan yang detail, jadi benar-benar merinci detail itu ya, dalam qadiyah atau kejadian kasus tersebut, hatta yantahi ila ma qadahu Allah azza wa jalla wa qadaruh. Paham ya? Wa qadarahu, hingga selesai berakhir berapa yang Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan. Bagaimanapun walaupun sudah punya anak pun, kalau itu suami istri yang tidak sah dalam artian karena sepersusuan tadi itu, harus apa? Cerai. Wa amal abna adzurriyah, ini dibahas ini. Adapun anak-anaknya dan keturunannya, allati tahsul min wara'i hadzal khata', yang terjadi, yang dilahirkan di balik kekeliruan ini, alladzi laisa bimuta'ammidin, yang tidak sengaja. Ini enggak sengaja, ya kan? Ketidaktahuan, tidak sengaja, kemudian anaknya bagaimana itu? Anak keturunannya haram atau bagaimana? Fa innahum yulhaquna bi abihim wa bi ummihim li'annahu wat'un. Naam bisyubhatin falidurriyah hukmul abna asy-syar'iyyin min haitsul lihaq bi abihim wa irsihim minhu wa irsihim minhum wa kadzalikal Untuk masalah ini kita perhatikan baik-baik ini. Maka sungguhnya mereka diikutkan bapak mereka dan ibu mereka.
diikutkan bapak mereka dan ibu mereka. Dikarenakan ini adalah apa? Hubungan badan yang syubhat. Yang awal mulanya nggak tahu kan awal mulanya kan? Awal mulanya ijab kabul seperti biasanya itu syar'i, tapi kan setelah tahu kan ternyata nggak syar'i. Sudah pahami? Setelah tahu kan ternyata salah gitu loh ya. Nah, anak-anaknya, keturunannya diikutkan bapak dan ibunya mereka dikarenakan apa? Tadi hubungan badan yang syubhat. Maka dzurriyyah keturunannya mendapatkan hukum seperti anak-anak yang syar'i dari sisi apa? Diikutkan dengan bapak mereka dan ibu mereka dan warisan mereka, wa kadzalikal dan demikian juga diikutkan oleh ibunya. Bisa dipahami ya? Karena di awal permulaan kan belum tahu, setelah tahu ya harus pisah, tapi hukum anak-anaknya ini seperti anak-anak yang syar'i itu loh. Paham ya? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.